bersamamu. Umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan-bacaan hari ini menghantar kita untuk berefleksi tentang kerajaan Allah, bahwa kerajaan Allah sesungguhnya ada di antara kita, bersama dengan kita, dalam keluarga kita, dalam diri kita. Namun sering karena kita terlampau sibuk dengan urusan kerajaan duniawi ini, maka hilanglah pengaruh kerajaan Allah dalam hidup kita. Oleh karena itu, marilah di awal perayaan Ekaristi Kudus ini kita mohon ampun dan berjanji dan berniat untuk menegakkan, membangun dan memelihara kerajaan Allah di antara kita. Tuhan Yesus Kristus, ilalang dan gandum Kau biarkan tumbuh bersama, karena segalanya Kau arahkan kepada kebaikan. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau amat sabar terhadap manusia, kekuasaan dan keadilan-Mu melindungi semua orang. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau bersabda, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke kehidupan yang kekal. Amin. Kasihanilah
kasihani kami. Yesus Sang Guru, Tuhan pengampun. Yesus kasihanilah kami. Kasihanilah Tuhan, ya Tuhan kami. Kasihanilah Tuhan, kasihanilah. Kasihanilah Tuhan, ya Tuhan kami. Kasihanilah Tuhan, kasihanilah. Terpuji Allah Maha Tinggi. Nyanyilah surga bumi, pujilah Allah di tinggi. Alam malaikat soraklah, pujilah Maha Tuhan, terpujilah selamanya. Allah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus penghibur, terpujilah selamanya. Allah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus penghibur, terpujilah selamanya. Bernyanyilah surga bumi, pujilah Allah di tinggi. Alam malaikat soraklah, pujilah Maha Tuhan, terpujilah selamanya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, sayangilah hamba-Hambamu dan dipergandakanlah karunia rahmat-Mu dalam diri mereka. Semoga dengan iman, harapan, dan kasih yang berkobar-kobar, mereka selalu tekun mematuhi perintah-perintah-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan pertama. Apabila mereka berdosa, Kau beri kesempatan untuk bertobat. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Selain Engkau, tidak ada Allah yang memelihara segala-galanya, sehingga Engkau harus membuktikan kepadanya bahwa Engkau menghukum dengan adil. Asas keadilan-Mu ialah kekuatan-Mu, dan karena berdaulat atas semuanya, maka Engkau bersikap lunak terhadap segala sesuatu. Kekuatan-Mu hanya Kau perlihatkan
Apabila orang tak percaya akan kepenuhan kuasa-Mu, orang yang berani menentang kekuasaan-Mu, Kau permalukan. Tetapi, meskipun Engkau penguasa yang kuat, Engkau mengadili dengan belas kasihan dan dengan sangat murah hati memperlakukan kami. Sebab kalau mau, Engkau dapat berbuat apa saja. Dengan berlaku demikian, Engkau mengajar umat-Mu bahwa orang benar harus sayang akan manusia. Anak-anak-Mu Kau beri harapan yang baik ini. Apabila mereka berdosa, Kau beri kesempatan untuk bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. kasihanilah aku, berikanlah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Bacaan kedua. Roh berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelami hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena misteri kerajaan Engkau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu dan berkata kepadanya, Tuhan, bukankah benih yang baik Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu, maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu tercabut. Pada waktu mencabuti lalangnya, biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan Yesus menceritakan perumpamaan lain lagi kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dengan perumpamaan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Umat Jenda Ungu ini asal usulnya dari mana? Lak Lubar ya. Lak Lubar itu adalah tempat di mana agama Katolik masuk pertama kali di Timur Tengah. Sudah pernah tahu atau baru tahu? Baru tahu. Untung saja datang ke sini, kalau tidak tahu. Di Lakuwar itu ada daerah Lakuwar itu ada berapa kerajaan? Satu kah, dua atau tolong? Ada raja atau tidak? Raja apa yang kita? Ini sudah lupa kampung halaman. Nah, ini kita orang muda jangan tahu. Baik. Jadi yang pasti ada dong. Ada. Misalnya kita di sini ada Raja Mabaid terbaik. Dia punya tanah ini dan kemudian kasih. Jadi kalau ada raja mesti ada yang pertama harus ada daerah kerajaannya. Dia mempertahankan kerajaannya. Kalau ada kesempatan dia memperluasnya dengan berperang dan mengambil kerajaan orang lain dan ditambahkan ke kerajaannya sehingga wilayahnya menjadi besar. Kerajaan juga harus punya rakyat. Kalau kerajaan tidak ada rakyat, tidak ada. Hanya raja tanpa rakyat, itu dia mau beraja kepada siapa. Baik. Pada zaman Yesus juga, waktu Yesus hidup itu di Palestina ada raja yang sedang berkuasa, yang namanya kerajaan Herodes. Dan sementara itu mereka dikuasai oleh kerajaan yang lebih besar, yaitu kerajaan Romawi yang menguasai kerajaan, sehingga Yesus hidup dalam satu suasana dijajah oleh kerajaan besar, itu kerajaan Romawi. Jadi singkatnya bahwa kalau ada kerajaan pasti harus ada rajanya, harus ada rakyatnya, harus ada daerah kerajaan wilayah. Hari ini dalam bacaan-bacaan hari ini kita diajak untuk berefleksi tentang kerajaan Allah. Cuma kerajaan Allah itu daerahnya di mana? Kerajaan surga di mana? Surga kan? Coba tunjuk kepada saya surga itu ada di mana? Kita tidak tahu ada di mana ya. Tapi Yesus katakan saya mewartakan kerajaan Allah. Tapi kerajaan Allah itu kita tanya Yesus ada di mana? Coba kasih tunjuk. Saudara-saudariku terkasih, maka Yesus sendiri juga susah sekali untuk menjelaskan kerajaan Allah kepada para pendengarnya. Maka ia menggunakan perumpamaan supaya memudahkan para pendengarnya untuk mengerti. Dan juga pendengar-pendengar itu dia buatkan cerita itu juga sesuai dengan keadaan pendengar. Misalnya tadi kita dengar cerita pertama tentang gandum yang sudah ditabur oleh Tuhan kebun. Pada malam hari musuhnya bawa bibit ilalang dan ditaburkan di atasnya lagi. Dan bagi orang Palestina, musuh yang paling ditakuti hanya dua. Yang pertama adalah musuh yang mengancam untuk menaburkan benih
liar atau dilalang ke kebunnya, dan yang kedua adalah nabi palsu. Setelah nabi yang benar mewartakan firman Allah, datanglah nabi palsu mewartakan pikirannya sendiri. Maka akan merusak siapa? Merusak umat. Dua hal yang paling ditakutkan. Pada zaman sekarang ini juga kita perlu waspadai bahwa ada nabi palsu banyak. Hati-hati. Yang gereja-gereja denominasi banyak yang tidak jelas akarnya di mana, cabangnya di mana, rantingnya di mana. Kaget-kaget saja muncul antar dan bawa Anda ke sana. Tahu kalau pohon tidak ada akar, hidup atau mati? Mati atau moris? Mati. Moris. Hati-hati. Karena kita ini dilingkupi, dikelilingi, dibungkus oleh lingkungan gereja-gereja Kristen denominasi. Artinya denominasi tidak dihitung, tidak didaftar, tidak diakui. Dan mereka datang sekolah sebentar, kursus 2 minggu, datang dia jadi pendeta dan dimulai ajarkan ajaran yang tidak benar. Nabi palsu, ada gigi palsu, tidak? Mulut palsu, hidung palsu juga. Alis palsu. Mama kalau kotor, orang bikin orang punya palsu di alis, kemudian mau tarik, sakit orang. Ya kalau mau cantik itu mesti sakit. Hati-hati. Kita menjadi target. Karena apa? Karena bukan masalah ajarannya, tapi masalah piringnya. Salah piring. Dia cari orang untuk isi piringnya. Baik, itu tentang dilalang dan jadi tadi dikatakan bahwa orang bilang, Tuhan, kalau kita tidak cabut itu ilalang, nanti waktu nanti akan merusak panen kita tahun ini. Tuhan katakan jangan. Herannya bahwa ada Tuhan kebun yang hamba-hamba minta untuk tofu dibuat tidak usah. Hamba-hamba senang ketika kalau nanti usah tofu. Itu yang kami cari. Tapi alasannya begini, tidak bisa dicabut karena ilalang dengan gandum itu tidak bisa dibedakan waktu bertumbuh masih kecil. Sama persis. Jadi kalau nanti hamba-hamba mau cabut ilalang rumput liar, bisa jadi mereka akan cabut juga gandum. Tambah. Dulu kami masih kecil, sudah besar SD. Kami punya raja nama Raja di sana. Biasa minta anak SD untuk bersihkan rumput di pagi. Kami masuk ke Cicili tahu apa? Cabut ternyata Pak Guru tanya, kamu sudah. Lalu Guru bilang, kamu cabut apa? Cabut rumput. Oh, yang jadi apa? Kami cabut pagi, kasih rumput. Kami tidak bisa bedakan ada rumput di pagi. Nanti kalau dia tumbuh, nanti dia juga evakuasi. Kalau tidak bersihkan, nanti dia pun tumbuh lebih tinggi, kan? Kami cabut kali kasihnya itu. Jadi jangan dicabut. Selagi masih kecil, daun itu tidak bisa dibedakan. Pesan apa? Bahwa kerajaan Allah itu tadi saya bilang ada di mana? Di dalam gereja. Ini kerajaan Allah selama. Di sini saya lihat ada rumput, ada juga gandum. Tapi saya tidak cabut. Tunggu saja Bapak. Kita biarkan dia bertumbuh besar. Tapi ingat, itu tanda bahwa Allah Tuhan kita berbelas kasih, Maha Pengampun. Dia tidak mau cepat
pangkas. Dia kasih kita jalan dulu. Biarkan nanti sampai pada garis finish baru kita tahu, yang ini gandum, yang ini rumput dia. Dan tadi kita sudah dengar, kalau jadi gandum itu bulirnya dibawa kemana? Ke lumbung. Kalau rumput liar dibawa kemana? Berpilihanlah. Mama, bapak, mau masuk lumbung atau masuk api? Saya kira masuk api. Tuhan masih kasih kita kesempatan. Manfaatkan kesempatan ini karena ada yang masih jauh dari titik finish, ada yang sudah angkat kaki tinggal mau injak. Kalau waktu injak garis finish kita adalah gandum, syukur. Tapi kalau kita adalah ilalang, selamat, silakan. Tuhan selalu masih memberikan kepada kita kesempatan pertama diampuni, kesempatan kedua diampuni, kesempatan ketiga diampuni, dan seterusnya. Tapi ada titik batasnya. Kita akan dipilah-pilah, dipisah-pisahkan. Misalnya ada kambing dan domba akan dipisah. Ya, kambing di sebelah kanan, ya domba. Dan kambing di sebelah kiri dan domba di sebelah kanan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan kita Maha Belas Kasih masih memberikan kepada kita kesempatan lagi untuk kita menjadi baik. Dia tidak cabut nyawa kita terlalu cepat. Ribu kali kita berdosa, tetapi dia tetap masih sayang pada kita. Juga sering di kebun kita tanam jagung, Pak. Ya kan? Siapa yang tanam rumput di kebun? Tidak ada, kan? Tapi yang tumbuh banyak itu apa? Jagung atau rumput? Dari mana itu rumput? Yang saya tidak tahu. Saya itu kadang-kadang jengkel sekali. Yang kita tidak tanam itu subur mau mati. Yang kita tanam itu malah tahun ini tidak panen. Aneh. Jadi sama. Apakah pastor selama ini buat bukan hal yang baik atau yang jahat? Baik. Yang dibuat yang mana? Baik. Di penjara di Timor Leste itu ada orang nama Petrus ke tidak? Ada yang nama Yohanes ke tidak? Ada yang nama Maria ke tidak? Ada yang nama Yesus ke tidak? Ada semua itu. Di Yesus jadi kemarin kan. Jadi sampai di Yesus pun ada di dalam penjara. Jadi tabur yang baik, tumbuh yang nah, itulah kelicikan dan kelihayan dari roh yang mencari kesempatan yang baik dan memberikan kepada kita janji yang muluk-muluk, yang bagus-bagus, yang enak-enak dan yang indah-indah. Tetapi hasilnya ujung daripada yang manis adalah yang pahit. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, ilalang itu ada di rumah. Rumput liar itu juga ada di rumah kita. Kerajaan Allah juga ada di rumah kita. Tidak usah cari di tempat lain. Kerajaan Allah ada di sini. Gandum juga ada di sini. Ilalang juga ada di sini. Pohon baik juga ada di sini. Pohon jelek juga ada di sini. Masing-masing kita masih diberi kesempatan untuk apa? Untuk menjadi baik. Supaya nanti waktu menuai kita diambil dan dibawa dan disimpan di lumbung, artinya di dalam kerajaan. Yang kedua, perumpamaan tentang biji sawi. Biji sawi itu kecil sekali, hampir tidak bisa dilihat memang. Tapi kalau ditaburi dan ditanam dan dipelihara, biji sawi akan bertumbuh menjadi besar seperti beringin. Tahu pohon beringin? Besar kok pohonnya?
Buahnya juga besar toh, Kecil. bijinya juga besar toh. Kecil. Pernah ada satu bapak tidur di bawah pohon beringin siang-siang hari, mau pergi kerja di kebun, sudah panas dia pemalas, tidur, mengorok lagi. Dia lihat Tuhan itu memang sepertinya tidak adil. Kenapa tidak? Mentimun yang kecil anak buahnya besar begini, ya toh? Ya. Sementara beringin yang besar itu buahnya kecil. Aneh. Lalu kaget buah beringin buah jatuh pok di sini. Iya ya. Jadi tempat bernaung Tuhan sudah aku. Seandainya beringin ini buahnya macam mentimun, sapu kepala sudah pecah lagi. Karena untuk berlindung malah Tuhan tidak taruh buah besar. Kalau tidak jatuh kena dihiru, minum mancung, tapi kena. Ini supaya anak-anak tidur mengorok, kalau mereka ketopel di kebun mereka bisa tidur. Saya kasih buah kecil saja, supaya kalau kena di kepala tidak besar. Masukkan buah besar, dia raja atau satu kali di pohon telinga juga. Jadi kira-kira naungan seperti itu. Gereja itu bagaikan biji sesawi. Kerajaan Allah itu bagaikan biji sesawi. Mulanya dia tumbuh dari hal yang kecil, tapi dia berkembang menjadi yang besar dan berkembang berlindung. Tidak hanya untuk hinggapi burung-burung, daunnya untuk berlindung kita sama. Nah, gereja adalah pelindung. Jadi jangan mengharapkan bahwa gereja itu tumbuh dengan besar. Rasul-rasul juga cuma 12 orang kecil, tapi kekuatan tentang kerajaan Allah sampai di naungan. 12 orang punya hasil. Dan tadi dalam bacaan kedua kita dengan siapa yang berdoa untuk kita? Roh Kudus. Justru karena doanya Roh Kudus, maka meskipun Yesus sudah tidak ada secara fisik seperti kita yang mengajar, tapi Roh berarti terus mengajar terus sebelum kita berdoa. Roh Kudus sudah berdoa. Jangan lupa selamat pagi Allah Bapa, selamat pagi Allah Putra, selamat pagi Allah Roh Kudus. Selamat pagi Bapak. Pagi-pagi selamat Bapak dong, ketiga. Berkabut. Mama pagi. Selamat pagi. Ya. Roh Kudus layan. Membimbing gereja. Rasul-rasul cuma 12 ajarnya sampai di sini. Mereka juga tidak pintar, butuh huruf semua. Mereka juga tidak kaya, miskin. Tapi Tuhan Yesus bilang, kalau mewartakan kerajaan dan tipu banyak-banyak, nanti kau repot dengan barang-barang, akhirnya lupa mewartakan firman Allah karena kau mesti urus yang kau punya, pakaian, sepatu, segala macam. Lincah dan cepat untuk pergi dan mewartakan firman Allah kemana saja. Jadi juga bertanggung jawab. Dan yang ketiga, kerajaan Allah itu juga seperti Nabi Adonai yang bakar ini kue itu mengetahui toh, itu namanya apa? Ragi toh? Tapi di kue pisang kan tidak? Tidak. Dan pakai ragi di kue pisang kan tidak. Kecil sekali tetapi ketika ditaruh dalam adonan atau dalam terigu itu sedikit di dasar baskom sebanyak kita buka hampir penuh. Tapi ingat, adonan tidak bisa berguna kalau disimpan di luar. Dia harus masuk diaduk dan bercampur menyatu betul dengan tepung itu, maka dia kita pun demikian. Kalau memuartakan kerajaan Allah tidak bisa teriak dari jauh, harus masuk dan bersatu bersama-sama berpengaruh dari dalam, maka bisa menghasilkan kerajaan Allah yang tadinya kecil, campuran yang tadi kecil berkembang menjadi besar.
Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, buka dirilah. Tuhan ada maksud menghadirkan kita dari luar Mesir. Tuhan ada maksud. Tidak sekadar kita datang dari sana ke sini, tapi Tuhan ada maksud. Buka dirilah, wartakanlah kerajaan Allah dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Nah, kerajaan Allah itu seperti apa? Sederhana. Saya buat orang senang supaya saya juga dibuat senang. Saya mencintai orang lain supaya dia mencintai saya. Menghargai orang lain supaya dia menghargai saya. Saya mengampuni orang lain supaya dia mengampuni saya. Saya menolong orang lain supaya dia menolong saya. Dan Tuhan juga bilang kalau beri satu gelas air untuk utusan Allah untuk mendapat upah di surga. Kalau teman yang lapar, berilah dia makan. Kalau orang asing, berilah dia tumpangan. Kalau dia haus, berilah dia air. Sederhana. Dan bukanlah itu saja, tidak usah ditafsirkan. Karena itu artinya kerajaan Allah. Tidak perlu dicari di tempat lain, tapi ada di dalam diri kita, ada di dalam keluarga-keluarga kita, ada di dalam KUB kita. Marilah kita tumbuhkan kerajaan Allah secara kecil-kecilan, mulai dari tempat kita ini, dari keluarga, rumah kita dan diri kita. Maka pasti suatu waktu dia akan bertumbuh menjadi besar, menjadi tempat berenang, diharapkan menjadi pelindung untuk pertumbuhan kerajaan Allah. Amin. Kita bangkit berdiri untuk berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan dari Santa Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga dan berserta kepada Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang menjadi orang yang nanti. Aku percaya ke Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan pada kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar kita selalu setia padanya dan bertumbuh menjadi berkat bagi kehidupan laksana gandum yang baik. Bagi Bapa Suci dan para uskup, semoga Bapa Suci dan para uskup selalu diterangi oleh roh kebijaksanaan-Mu dalam karya penggembalaan mereka, sehingga dapat membedakan gandum dengan rumput dan mendukung sekuat tenaga usaha mereka yang mencari kebenaran. Kami mohon, kami ya Tuhan. Bagi semua orang tua dan pendidik, semoga para orang tua dan para pendidik semakin menyadari bahwa keyakinan dan teladan hidup mereka lebih berarti bagi perkembangan kaum muda dengan segala persoalan mereka. Kami mohon, bagi mereka yang menderita secara lahir batin, semoga sabdamu menguatkan mereka yang sedang menderita secara lahir batin, sehingga iman mereka diteguhkan, pengharapan mereka dinyalakan, dan kasih mereka dikobarkan untuk selalu berjuang mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Kami mohon, bagi kita sendiri. Semoga Allah Bapa memberkati dan meneguhkan perjuangan kita dalam ikut serta menaruh benih serdanya di tengah-tengah masyarakat.
Kami mohon, Bapa yang Maha Baik, Engkau selalu menjaga dan melindungi kami. Kehadiran-Mu selalu memberi kesempatan baru kepada kami. Utuslah Roh-Mu dan ajarilah kami berdoa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Persiapan persembahan. Tak